Assalamualaikum semua. Hai. Kembali bersama saya yang biasa kasih materi secara highlight tentang hukum internasional. Kali ini saya lanjutkan sesi tanya jawab yang keempat bersama saya sebelum menjelang UTS. Pertanyaan-pertanyaan datang dari kelas karyawan berkaitan dengan materi sumber hukum internasional. Saya pikir lebih efektif saya jawab dengan cara ini agar dapat didengar oleh yang lain. Kita mulai aja ya. Oke, saya jawab yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Nanang. Kalau menurut saya, sejatinya hukum internasional bersifat koordinasi. Tidak ada yang lebih tinggi negara yang satu dengan negara lainnya. Buktinya, sistem PBB sendiri menganut prinsip one state one vote. Namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukum internasional akan mengikat negara-negara sesuai dengan apa yang telah disepakati negara tersebut. Dan yang pasti, hukum kebiasaan internasional yang sudah bersifat umum dan diterima sebagai hukum bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional negara tersebut. Contohnya, mengenai hubungan diplomatik antar negara, tanpa ada faktor kekuasaan pun negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik saling menghormati perwakilan diplomatik masing-masing dan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Owen. Menurut saya, untuk membuat perjanjian bilateral seperti perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika prosesnya lama, bisa jadi kedua belah pihak belum mencapai kesepakatannya. Oke, mencoba menjawab pertanyaan dari Devi. Loan agreement masuk kategori kontrak internasional dan pastinya masuk dalam lingkup hukum perdata internasional. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Ryan. Contohnya Indonesia ketika suatu perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi negara, Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut. Jikapun ada beberapa yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yang pastinya hukum internasional dikesampingkan sehingga hukum nasionalnya yang diutamakan. Negara tersebut tetap menjadi pihak dari perjanjian internasional tersebut. Tidak ada perjanjian internasional yang mengatur mengenai jika negara tersebut melanggar perjanjian internasional yang sudah disepakati, negara tidak menjadi peserta perjanjian internasional tersebut. Menjawab pertanyaan dari Ibu Nendeng, jika suatu negara tidak mematuhi perjanjian internasional yang sudah disepakati, berarti negara tersebut melanggar prinsip Pacta Sunt Servanda atau etikat baik. Ketika suatu negara melanggar suatu perjanjian internasional dan merugikan negara lain, dan negara lain dapat menyelesaikannya ke Mahkamah Internasional bersama negara yang melanggar perjanjian internasional tersebut. Karena untuk berperkara di Mahkamah Internasional harus negara, tidak bisa subjek hukum internasional lain. Negara tersebut akan tetap menjadi anggota dan pihak perjanjian internasional tersebut. Contohnya, Indonesia sebagai anggota ASEAN telah mengesahkan Agreement on Transboundary Haze Pollution dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Jika negara Indonesia melanggar, maka harus bertanggung jawab apa yang didasarkan dalam hukum tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi terhadap negara yang dirugikan. Oke, saya jawab pertanyaan dari Jaya tentang hukuman mati yang masih berjalan di Indonesia. Dalam ketentuan hukum nasional pastinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam ketentuan hukum internasional melanggar ICCPR tentang hak untuk hidup. Kemudian juga dalam deklarasi hak asasi manusia juga
hak untuk hidup juga dilanggar dengan menerapkan hukuman mati ini. Memang benar sampai saat ini Indonesia masih menerapkan hukuman mati khususnya untuk tersangka atau terdakwa narkotika. Kemudian negara-negara lain juga masih menggunakan hukuman mati, salah satu contohnya Saudi Arabia ketika melakukan pembunuhan. Terminologinya bahwa negara itu bisa menerapkan hukuman mati di wilayah hukum nasionalnya, yaitu negara memiliki kedaulatan penuh dalam melaksanakan aturan hukum nasionalnya. Jadi hukum internasional sebagai pedoman, namun hukuman atau sanksi yang diberikan ke dalam hukum nasional suatu negara diserahkan hukum nasionalnya masing-masing. Hukum internasional tidak mengatur hal tersebut. Oke, saya jawab pertanyaan dari Harry tentang arti law of mankind. Itu dalam harafiahnya yaitu hukum untuk umat manusia, berarti semua mankind atau umat manusia harus mengetahui mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan di sini diperuntukkan untuk masyarakat internasional. Ada suatu tagline Common Heritage of Mankind. Common Heritage of Mankind itu warisan untuk seluruh umat manusia. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa ditundukkan oleh hukum nasional suatu negara, sehingga suatu negara tidak bisa menguasai wilayah-wilayah ini, antara lain ruang angkasa, kemudian juga laut lepas, kemudian juga laut samudra dalam. Ini menjawab pertanyaan dari Putri, Indonesia dapat mengambil hukum dari Statuta Roma dalam menyelesaikan kasus yang sudah pernah dilakukan, yaitu kasus Tim-Tim pasca jajak pendapat. Tetapi yang bisa diambil dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 mengenai kriteria yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi gini, Indonesia belum punya terminologi tentang apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, di dalam Statuta Roma itu memuat hal demikian, sehingga diambil di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 kriteria yang dimaksud dalam Statuta Roma, walaupun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Andrew, ini saya sudah kupas tuntas di dalam tanya jawab sesi ketiga, tetapi saya ingatkan kembali bahwa Indonesia saat ini kedudukan hukum internasional dalam hukum nasionalnya menganut monisme maupun menganut dualisme. Ketika menganut monisme, pasti penerapannya inkorporasi. Jadi hukum internasional bisa langsung diberlakukan ke dalam hukum nasional Indonesia. Tetapi di dalam hal lain, Indonesia juga menganut teori dualisme, sehingga hukum internasional tidak bisa langsung diberlakukan ke dalam hukum nasional. Harus ada tindakan ratifikasi atau dibuat baju dulu dalam status hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan nasional. Mencoba menjawab pertanyaan dari Tena, pastinya dapat ya untuk menuntut, tetapi penuntutannya itu bukan ke pidana internasional ya, tetapi ke UNCLOS yang dimana sudah ada mekanismenya tersendiri, sudah ada tribunalnya, ITLOS namanya. Kemudian ketika ITLOS ini tidak berfungsi dengan baik, negara tadi bisa mengajukan ke Mahkamah Internasional bersamaan dengan negara yang diadukan tadi. Jadi tidak ada gugat-menggugat di Mahkamah Internasional, karena jurisdiksinya Mahkamah Internasional salah satunya adalah masalah sengketa wilayah. Untuk detailnya akan saya paparkan lebih jelas ketika nanti sudah memasuki materi mengenai penyelesaian sengketa internasional dan ada pertanyaan yang hampir sama. Oke, segitu dulu. Semoga bermanfaat. Bye-bye.